sikap kasir pada customer itu yang membuat kenyamanan dalam berbelanja timbul dan lahir dari seorang customer dan pelanggan. Dahsyat, saya senang belanja di sini. Padahal harga kita mungkin nggak terlalu kompetitif atau terkesan mahal. Padahal item kita mungkin tidak terlalu komplit dibanding kompetitor. Tapi apa yang terjadi? Mereka serak. Mereka benar-benar nyaman, aman, dan benar-benar diwongkan sebagai customer yang memang harusnya mendapat perhatian dari kasir seperti itu. Apa yang terjadi? Mereka akan cerita. Mereka akan undang semua orang di sekitar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Jelang sore ya, kita angkat tema sisir pamer. Apa tuh sikap kasir pada customer? Kan nggak enak ya kalau dibaca sisir pamer, ya pamer gitu. Si pertamanya adalah sikap, sirnya adalah kasir, paknya adalah pada, mernya adalah customer. Sisir pamer adalah sikap kasir pada customer. Gitu ya, sisir pamer, sikap kasir, paknya pada, mernya customer. Sikap kasir pada customer, sisir pamer. Kenapa lagi dengan sisir pamer? Sebagian besar kita menganggap kasir itu tugasnya cuma melakukan transaksi, melayani semua customernya, pelanggannya. Transaksi, terima pembayaran, kasih kembaliannya, selesai. Terima kasih. Padahal nggak cuma itu. Baik customer baru masuk ataupun baru mau transaksi. Baik saat transaksi ataupun mau menyudahi transaksi. Ada satu sikap minimal, walaupun sebenarnya ada sekitar 10 sikap di mana kasir harus mengedepankan itu. Satu di antaranya adalah tatap senyum sapa. Jadi ditatap customernya, pelanggannya. Jangan cuma ini Pak belanjaannya, customernya nggak dilihat. Kan? Ada lagi Pak, ini ya. Ya itu tuh kesalahan kita. Tidak ditatap, nyapanya juga ngawur. Ini Pak belanjanya, harusnya kan selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, selamat pagi Dek. Nah itu ya, yang Ade juga salah satu sikap kasir. Meskipun anak kecil, meskipun di bawah umur, sikap kita terhadap dia karena dia juga customer tidak boleh ngasal. Itu salah satunya. Sesudah salah duanya yang pertama tadi. Oke, jadi sesudah menatap dan menyapa, tatap senyum sapa, berbarengan tatap dulu senyum sama sapa, monggo. Mau gabungin langsung tatap senyum sapa, monggo. Mau diatur per detik baru senyum abis itu sapa, monggo. Yang penting pada saat ada customer sampai di mejamu, sampai di meja kasir untuk menyudahi dan melakukan transaksi dari setiap item yang dibelanjakannya, dari setiap item yang mau ditransaksikannya, maka tatap senyum kasir, tatap senyum sapa kasir kepada customer tidak boleh luput, tidak boleh lupa, tidak boleh terbengkalai, tidak boleh disepelekan, tidak boleh terlupakan. Harus di awal tatap senyum sapa kepada customermu, kepada pelangganmu terjadi ya, meskipun pelangganmu di bawah umur, meskipun pelangganmu adalah umur 6 sampai 7 tahun misalnya, tetap gitu ya. Tatap senyum sapa menjadi hak dari semua customermu. Tidak terpaku kepada jenis kelamin atau usia, apalagi strata sosial lainnya. Sepanjang dia customermu, sepanjang dia pelangganmu, sepanjang dia mau melakukan transaksi di mejamu bersama kamu sebagai seorang kasirnya, maka hak untuk dia dapatkan, dan kewajiban kamu untuk memberikan kepada dia sebagai haknya adalah tatap senyum sapa. Itu yang pertama. Yang kedua tadi saya bilang, walaupun anak kecil, itu juga bagian dari kedua ya, tetap dilakukan dan perlakukan dia untuk mendapatkan tatap senyum sapa. Adek, belanja sendiri deh, pulang sekolah deh, dan seterusnya gitu kan. Sesudah greeting utama ya, gitu. Jadi tatap senyum sapa tetap saya dipatok di poin pertama karena greeting kan tidak perlu dibahas ya. Semua kita punya greeting gitu kan. Cuma terkadang ada yang menyampaikan greeting itu secara verbal, ada yang tidak disampaikan sama sekali karena dianggap pada saat masuk sudah terjadi tuh greetingnya gitu kan. Akhirnya kita lupa gitu. Nah yang utama adalah greeting. Yang pertama tadi tatap senyum sapa. Yang kedua adalah kalaupun ada ukuran anak-anak atau di bawah umur, tetap haknya adalah diberikan sebagai seorang customer murni, customer utuh, di mana dia perlu kita kasih tatap senyum sapa dari kita. Oke, yang ketiga adalah jangan lupa belanjaannya kita yang bantu.
untuk menurunkan dari keranjangnya kalau mungkin ya. Tapi kalau keranjangnya di bawah ya nggak mungkin. Kalau kita tawarkan dia untuk naikin ke atas dia nggak mau, ya itu lain cerita. Tapi kita sudah menawarkan ya, itu yang keempat, gitu kan. Nah, kita minta Bapak, Ibu, keranjangnya dinaikin ke atas aja biar saya bantu. Ah, nggak usah, ya udah nggak masalah. Yang penting kita sudah mengingatkan dan sudah menawarkan. Oke. Nah, pada saat sudah dia susun tuh, maka jangan kita langsung scan gayu, scan dayung, scan kayu, scan dorong. Jangan. Kita ingatkan dulu, Ibu ini semua ya belanjaannya ya. Bapak ini semua ya. Iya. Kita mulai scan satu persatu ya. Oke. Kita mulai lakukan transaksi ya. Keren banget dong. Keren gak sih? Ya. Oke. Kita mulai dari yang basah dulu ya, kan gitu ya. Jangan lupa di poin berikutnya nanti ada sesuatu yang harus kita siapkan bersama item yang basah atau item frozen atau item fresh food. Apa tuh? Lap, Kanebo atau apapun itu. Kalau Kanebo mah nama brand ya. Kanebo tuh brand tuh sebenarnya. Nah, namanya adalah ya kain lap yang mudah nyerap dan mudah lepek terus mudah kering, bukan Kanebo ya. Kanebo itu brand. Sama dengan orang bilang beli odol Pepsodent, itu dua brand yang berbeda tuh. Odol tuh brand, Pepsodent juga brand. Jadi beli odol Pepsodent dapat dua tuh. Dapat odol, dapat Pepsodent juga kan gitu ya. Oke, tapi kadang kita udah menganggap brand image Kanebo itu menggambarkan sebuah kain lepek yang cepat kering. Ya udah nggak apa-apa lah. Nah, itu juga sikap kasir di mana siap dengan Kanebo untuk mengelap semua yang basah yang ditinggalkan cairannya oleh item-item fresh food atau item-item frozen di meja kasir. Udah selesai? Kalau sudah selesai semua, jangan lupa ngegayungnya, ngedayuhnya, ngedorongnya, jangan penuh tenaga. Pelan-pelan aja gitu kan. Jangan kayak orang mau ngedemo apaan gitu kan. Biasa aja, penuh dengan kelembutan, penuh dengan santai, slowly tapi cepat gitu kan. Bisa ngukur sendiri lah, slowly tapi cepat. Jadi nggak terkesan benturan terhadap produk dengan produk terjadi di meja kita. Nanti customernya agak, saya pelan-pelan naruhnya, Anda ngegayunya kenceng-kenceng, tak, toh. Apalagi kalau beling, apalagi kalau kaleng, apalagi kalau besi, kan gitu kan, banyak apalaginya, kan gitu ya. Nah, sikap berikutnya adalah, kalau seandainya sudah semua, jangan diucapkan dulu nilai transaksi. Sudah semua Pak? Ya, masih ada lagi kali? Enggak. Bapak mau tambah lagi kali, mungkin dilihat-lihat dulu? Enggak. Oke, selesai ya. Oke, tambah lagi nggak ada, mau lihat-lihat lagi nggak ada. Berpikir ada yang lupa mungkin, ada sesuatu yang terlewat Pak? Nggak ada. Ibu? Nggak ada. Oh, keren tuh. Ditanya semua. Karena bisa jadi timbul sesuatu yang tidak terfikirkan. Namanya apa? Impulse buying. Mbak sih nanya, jadi saya ingat. Itu tuh satu tuh, belum tuh. Apa? Kemoceng. Apa namanya? Bulu ayam. Karena apa tuh impulse buying terjadi? Karena sikap kasir yang mengingatkan dan menanyakan kepada semua customernya, selesai, habis, tidak diucap nilai transaksinya. Ada lagi Bu? Nggak ada. Ini aja? Iya. Yakin Ibu nggak ada yang diingat? Yakin nggak ada yang mau ditambah? Mau lihat-lihat dulu kali? Nggak apa-apa kok, antrian yang lainnya bisa di kasir berikutnya. Kalau nggak ada, saya sebut nih totalnya Bu. Ada deh. Nah, impulse buying tuh. Keren kan kalau impulse buying? Bayangkan kalau semua customer terjadi impulse buying. Keren banget Anda sebagai seorang kasir. Oke. Katakanlah sudah tidak ada. Oke, nggak ada Mbak, itu aja. Yang di bawah mungkin Bu, ada yang terjatuh atau yang terhilap sampai nggak keangkat di meja kami. Nggak ada, oh ya udah. Di belakang kali nggak ada. Oke, keren banget tuh, sempurna banget kasir kayak gitu. Dulu saya kayak gitu sih, karena diajarin juga. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada, ya udah diucap. Kalau seandainya mungkin diarahkan ke ibu, kan sekarang sistemnya kayak apa ya? Apa sih? Ya gitu ya, yang sebesar ini bisa digerak-gerakan gitu ya. Tinggal diadapkan, Bu, nilai transaksinya ya. Sambil dia melihat, sambil kita sebut 1.250.000 ya Bu. Ya, ya Bapak ya, 1.250.000. Kenapa harus diulang? Biar tidak terjadi selisih pemahaman. Biar tidak terjadi selisih pendengaran, selisih penglihatan. Karena biasanya juga terjadi tuh selisih sesudah transaksi. Padahal customer sudah mengiyakan, kembalian sudah diberikan, struk juga sudah diberikan, sementara produk juga sudah di packing, bahkan sudah masuk ke troli untuk dibawa ke kendaraannya. Mbak, perasaan tadi saya tidak beli ini deh. Itu yang terhilap. Karena apa? Pada saat kita scan, item-item yang kita scan tidak kita ucapkan.
harusnya kita ucapkan, kita dikte, kita perdengarkan. Ini 2 ya Pak ya. Oke. Kita sebut lagi nih, walaupun udah keluar di komputer kita. Ini 1 ya Pak ya. Oke. Nah ini yang bahasa 2 ya Pak ya. Oke. Jadi dia dibantu sama kita untuk mengingat bahwa item yang ditaruh di meja kita itu tidak terjadi selisih paham antara dia yang naruh dengan kita yang transaksi dan komputer kita yang menampilkan item berdasarkan hasil scan. Keren kan? Masya Allah. Udah. Kalau seandainya udah, sebutkan nilainya. 1.295.000 misalnya. Atau 1.050.000 misalnya. Dia bayarkan tuh. Kalau bayar cash ya. Kalau bayar kartu ya disebutkan. Kartunya ini, jenisnya ini, kalau debit, kalau apa lagi, kalau bla bla bla. Tapi kalau kris kena sekian ya. Kalau seandainya tunai ya nggak ada apa-apa kan itu. Tunai ternyata. Bayarnya 1.100.000. Diambil ya, sambil disebutkan 1.100.000 ya Pak ya. Ini ya. 50 ribuannya ada 2. Ya kan? 1 juta. Ya, ini 100-nya 50 ribuan. Nah, ini 1 juta saya hitung. Ah, ini benar ya Pak ya, 100-an ribunya ada 10 lembar, berarti 1 juta ya Pak ya. Nah ini 50 ribuannya ada 2, 1 juta 100 Pak ya. Oke, kita tel ya Pak ya. Kita mulai transaksi ya. Ya, ting. Keluar misalnya kembalian, misalnya tadi kan 1.050.000 misalnya, atau 1.075.000 misalnya. Sementara dia bayar 1.100.000, pecahan 100-nya ada 10, pecahan 50 ribunya ada 2. Berarti kembali 25 ya. Kalau seandainya 1.075.000. Telnya totalnya 1.075.000 ya Pak, ya Bu. Ibu bayar 1.100.000 ya. Iya, berarti kembali 25 ya. Nah, ini di monitor kita. Kembali 25.000. Tidak ada diskon, tidak ada potongan, tidak ada cutting price dan sebagainya. Begitu kembalian, jangan lupa. Jangan kembaliannya dulu ditaruh di lengan sang ibu, di telapak tangan sang ibu atau sang bapak, jangan. Tapi struknya dulu ditunjukkan kepada ibu. Ini ya sudah sesuai dengan yang ada di monitor kami ya. Ya. Nah ini kembaliannya ya. Oke. Kembaliannya di atas struk atau di bawah struk? Di bawah struk. Kalau seandainya Anda lupa mengucapkan. Tapi kalau seandainya Anda sudah mengucapkan berapa yang tertera di struk dan konsisten sama dengan monitormu, maka taruh di atas struk. Ya kan? Jangan kamu taruh di meja kamu. Dia susah ngambilnya tuh. Licin amat sih gitu kan. Oke? Karena banyak nih kasir-kasir yang naruh kembalian di atas meja. Struknya dikasih ke bapak ibu, kembaliannya taruh di atas meja. Susah-susah tuh ibu ngambilnya. Iya. Nah itu juga nggak prima tuh. Ya. Jadi kalau seandainya kita udah sebutkan, di struknya juga sudah konsisten dan sama persis dengan tampilan di monitor kita, maka taruhlah uang kembalian di atas struk. Ya kan? Ini Bu struknya. Ya ini uangnya pamit. Saya permisi, saya taruh di atas struk ya. Yang 25.000 tadi ya. Ya. Ada lagi Bu? Nggak ada. Oke, terima kasih Bu. Saya terima kunjungannya dan saya tunggu kembali kunjungan Ibu. Kan gitu. Harusnya seperti itu. Nah, saat ini terlalu banyak sikap kasir pada customer itu luput dari semua yang saya sebutkan. Itu udah berapa yang saya sebutin? 5 atau 6 ya. Masih tinggal 3 lagi. Ya cari sendirilah. Karena bakunya beda-beda tuh. Setiap store, setiap gerai beda-beda. Kalau di store saya zaman dulu cukup 10. Bisa ngembangin dari 10 itu dahsyat luar biasa. Kalau nggak bisa 10 aja itu udah lebih dari cukup. Seperti itu ya, sikap kasir pada customer. Kenapa perlu ditekankan? Itu yang membuat kenyamanan dalam berbelanja timbul dan lahir dari seorang customer dan pelanggan. Enak ya belanja di toko Suban, kenapa? Diwongkan, benar-benar disikapi seolah sebagai raja. Saya benar-benar diajarin seolah-olah saya menjadi pelaku retail. Padahal saya belanja doang loh. Tapi saya dapat nih step-stepnya, cara-caranya, SOP-nya, juklaknya, petunjuk pelaksanaan, juknisnya, petunjuk teknis, keren, dahsyat. Saya senang belanja di sini. Padahal harga kita mungkin nggak terlalu kompetitif atau terkesan mahal. Padahal item kita mungkin tidak terlalu komplit dibanding kompetitor. Tapi apa yang terjadi? Mereka serak. Mereka benar-benar nyaman, aman, dan benar-benar diwongkan sebagai customer yang memang harusnya mendapat perhatian dari kasir seperti itu. Apa yang terjadi? Mereka akan cerita. Mereka akan undang semua orang di sekitar Anda. Belanja aja ke toko Suban, ke kedai Yatim, ke Islamic Mart, dan seterusnya. Pokoknya toko yang dipegang Subhan, pasti insya Allah deh, memuaskan, dahsyat, dan gak ada yang dikeluhkan. Kalaupun kita harus keluhkan, dia sikapi dengan cepat tuh. Respect banget, cepet banget, dan gak ada yang namanya kita dapat penolakan dari sebuah komplain kita. Oke, sisir pamer, sikap kasir pada customer, jadi penekanan buat kita semua, siapapun kita, sepanjang kita pakai jasa kasir, sepanjang kita pengelola retail,
pengelola perdagangan. Yang namanya teller, kasir, sikapnya harus diperhatikan. Dari mulai customer terkecil yang di bawah usia sampai customer yang manula. Tetap mereka adalah customer pelanggan yang perlu mendapatkan sikap yang prima dari kita. Kurang lebih begitu. Kalau ada yang masih tersilap dari saya atau yang kurang dan perlu mendapatkan penekanan lebih komplit lagi, ya di kolom komentar nanti saya tambahin. Gitu ya, kurang lebih ya. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.